Selamat siang atau selamat malam bagi teman-teman di Indonesia. Kebetulan sekarang di Turki masih siang, jam 3 sore. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Rinaldo Pira, asal dari Indonesia, adalah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari Sumatera Barat juga. Saya adalah Wardi YTB tahun 2021, tepatnya jalur Arsat. Mungkin beberapa bagi teman-teman masih bingung, Art Scholarship emang apa gitu. Ya mungkin aku bakal coba jelasin dikit pintas tentang apa sih itu YTB gitu. Ini share screen-nya masuk, Alim? Masuk Kak, masuk. Masuk. Oke, Turkiye Bursları Scholarship. Beasiswa Turki adalah program beasiswa pendidikan tinggi yang didanai pemerintah yang dijalankan oleh Republik Turki untuk siswa internasional. Tujuan utama beasiswa Turki adalah untuk memberi kesempatan yang sama kepada siswa yang sukses di seluruh dunia agar mereka menerima pendidikan beasiswa dengan standar internasional. Ini juga bertujuan untuk mengembangkan kerjasama timbal balik antara Turki dan negara lain. Dan untuk berkontribusi pada pembangunan regional dan global mulai dari akademisi hingga seni, ekonomi, sastra, teknologi hingga arsitektur. Nah, di sini aplikasi kriteria sebenarnya pada dasarnya YB Scholarship bisa dibilang memberikan kriteria atau syarat-syarat yang tidak terlalu rumit. Yang mungkin beberapa orang itu akan terkesan rumit gitu. Cuma pada dasarnya kalau kalian mencoba mendaftar beberapa beasiswa, sebenarnya banyak kemudahan yang diberikan oleh pihak Turki kepada para pendaftar di luar sana gitu. Salah satu contohnya seperti ini. Minimum academic kriteria. Jadi untuk pendaftar S1 atau undergraduate itu minimal nilai yang diminta adalah 70%. Jadi saya yakin di sini teman-teman pasti 70. Saya yakin gitu. Dan untuk for graduate, untuk master dan PhD, mereka minta minimal syarat 75% dari GPA, yang mana untuk IPK minimal 3,0 dari GPA. Dan untuk kandidat yang masuk bidang kesehatan, medicine, dentistry, dan farmasi, ya ini memang harus lebih tinggi, 90% dari 100. Nah, jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat membantu sekali gitu. Jadi syarat yang mereka berikan itu nggak terlalu tinggi juga gitu dibanding syarat-syarat beasiswa yang lain gitu. Jadi untuk kriteria umur ini juga telah dituliskan di website Turkiye Bursları. Jadi untuk S1 maksimal umur adalah 21. Untuk master program 30, SD program 35, dan untuk research scholarship program 45. Mungkin untuk hal-hal kayak gini pada sesi sebelumnya teman-teman udah tahu juga tentang apa sih syarat-syarat apa aja yang bisa kita dapatkan dari IT. Jadi pada saat ini aku hanya membahas secara sekilas saja. Jadi hanya untuk mengingatkan kembali apa aja sih yang dibutuhkan, apa aja yang disyaratkan dari pihak pemberi beasiswa, khususnya pihak YTB. Dan untuk eligible group, jadi ini adalah siapa saja sih yang bisa mendaftar pada beasiswa YTB kali ini. Di sini di website udah ditegaskan bahwa yang berhak mendaftar untuk beasiswa YTB adalah orang-orang yang kewarganegaraan di luar Turki. Setelah itu orang-orang yang sudah lulus dan menamatkan pendidikan sebelum Agustus 2022. Dan di sini mereka secara jelas memberikan peluang untuk orang-orang di luar sana untuk bisa mendaftar beasiswa yang akan mereka berikan. Selanjutnya, siapa aja sih yang nggak bisa mendaftar dalam beasiswa YTB kali ini? Pasti adalah orang-orang yang warga negara Turki sendiri atau orang-orang yang orang Turki yang udah keluar dari warga negaraannya gitu.
Setelah itu, ini mungkin bakal yang kedua ini bakal jadi salah paham gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mikir kuliah dulu di Turki gitu, nanti daftar YTB, dan input kampus yang sama gitu. Tapi pada dasarnya pihak scholarship sudah membatasi, sini orang yang nggak bisa mendaftar adalah orang-orang yang pernah, menjalani kuliah di Turki dan, di sini at level of education they will apply for. Jadi mereka mendaftar di kampus Turki secara mandiri, tapi mereka mendaftar di YTB dan mengambil pilihan kampus yang sama gitu. Itu bakal di-blacklist juga sebenarnya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang udah mandiri, ya itu mungkin jadi bahan pertimbangan juga. Selanjutnya fasilitas apa sih yang didapat dari Turki Burslari? Di sini mereka menyediakan penempatan universitas dan departemen tidak seperti program beasiswa yang pendidikan tinggi lainnya. Maksudnya gimana sih? Sebenarnya beasiswa lain, eee, beberapa dari beasiswa lain, mereka mensyaratkan LOE, jadi syarat penerimaan dari universitas. Jadi setelah kita mendapatkan LOE, baru kita bisa mendaftar beasiswa itu. Tapi untuk, beasiswa Turki sendiri, kita mendaftar beasiswa sekaligus mendaftar universitas. Jadi kalau kita lulus beasiswa sekaligus lulus universitas. Nah, jadi ini suatu kemudahan juga sebenarnya bagi kita. Jadi kita apply beasiswa sekaligus apply universitas. Nah, selanjutnya, tuition fees. Jadi yang ditanggung juga uang semester, cover tuition fee untuk, sampai kita, menamatkan studi kita di Turki. Selanjutnya, kelas persiapan bahasa Turki selama 1 tahun. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita kebanyakan nggak percaya diri nih, "Kak, aku nggak bisa bahasa Inggris," gitu. Jadi, ya udah nggak usah mikirin itu gitu. Yang pertama karena makanya di sini orang-orang nggak pada jarang sekali yang bisa bahasa Inggris. Jadi memang harus belajar bahasa Inggris selama 1 tahun sebelum menempuh studi kita gitu. Dan itu beruntungnya kita juga dibiayai selama 1 tahun. Selanjutnya adalah akomodasi. Nah, jadi untuk akomodasi bagi teman-teman yang akan mendaftar, kalian juga ditempatkan di asrama. Untuk yang S2, tetap sama untuk tahun pertama kita bakal ditempatkan di asrama. Untuk S2 dan S3 kita bakal dikasih pilihan untuk pindah ke apartemen dan mereka akan menambah, stipend, pada teman-teman awadi yang lulus di jenjang master dan jenjang PhD. Dan selanjutnya adalah tiket pesawat saat kedatangan dan tiket pesawat saat telah menyelesaikan studi di Turki. Kita dapatnya tiket saat keberangkatan menuju Turki, setelah itu kita mendapatkan tiket saat menyelesaikan studi di Turki untuk kembali ke Indonesia. Setelah itu asuransi kesehatan. Dan ada hal yang baru nih untuk teman-teman yang 2022 dan aku yakin teman-teman juga pasti udah dengar sebelumnya gitu. Untuk, monthly stipend sebelumnya, ini nggak sebanyak ini gitu, dan beruntungnya pada tahun ini stipend bulanan bakal dinaikkan. Eee, untuk S1 kita bakal dikasih 1.000 TL per bulan. Untuk S2 kita bakal dikasih 1.400 TL per bulan dan untuk S3, atau PhD level bakal dikasih 1.800 per bulan. Yang mana sebelumnya pasti di bawah nominal yang udah saya sebutkan tadi. Jadi, itu suatu keberuntungan juga buat teman-teman, eee, untuk bisa, apa ya, memaksimalkan uang stipend yang udah diberikan mereka untuk setiap bulannya. Mungkin itu aja sih yang untuk perkenalan awal. Nah, sekarang kita mungkin bincang-bincang santai aja ya, mungkin, apa ya, pertama, di sini sesinya hanya sharing session gitu. Kita para awadi hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, apa sih trik-trik yang dilakukan untuk memaksimalkan berkas kita di aplikasi saat pendaftaran beasiswa. Nah, jadi kasus yang paling banyak saya temui adalah tidak percaya diri saat mendaftar beasiswa. Nah, untuk yang kasus kasus yang satu ini, kalau boleh jujur saya juga mengalami sih. Saya, ya mungkin tadi Kak Ali membahas sedikit.
gimana sih background akademik saya gitu. Mungkin saya bisa perkenalkan dikit background akademik saya. Saya S1 pada tahun 2011, yang mana di Universitas Mata pertama, setelah itu saya mengulang lagi pada tahun 2012. 2012 saya masuk Institut Seni Indonesia Perpanjang, eee, dan sangat disayangkan sekali pengalaman akademik saya bisa dibilang, enggak gitu. Maksudnya, itu salah satu pemicu saya juga nggak percaya diri saat mendaftar beasiswa gitu. Jadi menurut saya sih wajar untuk nggak percaya diri, karena pengalaman-pengalaman akademik kita sebelumnya gitu, yang ya faktor faktor yang buat kita nggak percaya diri. Mungkin ada beberapa faktor, apa sih, apa saja yang membuat kita tidak percaya diri saat, mendaftar beasiswa. Mungkin kita bisa lihat yang pastinya adalah nilai akademik. Eee, Mungkin, di sini kayaknya saya harus, bicara secara global ya, maksudnya saya bisa fokus ke teman-teman yang S2, karena pertama saya adalah awal di S2. Mungkin saya bisa berikan sedikit gambaran untuk teman-teman yang akan daftar S2. Jadi nilai akademik, kebanyakan, para pendaftar pasti bakal nggak percaya diri ya, hal nilai untuk, perihal nilai akademik gitu. Kenapa gitu? Jadi mereka sering menanyakan, "Kak, nilai akademik saya, nggak bagus," gitu, sedangkan para pendaftar lainnya punya nilai rata-rata yang luar biasa gitu, yang di atas 90, di atas 80 gitu. Sedangkan saya hanya 75, 73. Ya, intinya saya seperti ini. Pesan dari saya sih kayak gini, selama nilai akademik kalian memenuhi kriteria yang diminta oleh pemberi beasiswa, kalian nggak perlu takut gitu, nggak perlu takut. Jadi, misalnya salah satu contoh, untuk tadi kita udah pernah saya sampaikan sedikit, bahwa kriteria nilai yang diminta oleh pemberi beasiswa, khususnya YTB, itu untuk S1 minimal 70%. Untuk S2 adalah 75%, untuk S3 adalah, undergraduate adalah 75%. Jadi, sebenarnya selagi nilai akademik kalian masih di atas kriteria yang mereka minta, itu nggak perlu takut. Jadi, intinya dengan kalian bertanya, saya, nilai akademiknya rendah. Ketika kalian bertanya seperti itu, kalian udah memperlihatkan kalau kalian belum sungguh-sungguh mendaftar suatu beasiswa gitu. Jadi, untuk poin pertama terkait nilai akademik, selagi nilai kalian di atas, kriteria yang mereka minta, lanjutkan mendaftar gitu. Kalian harus percaya diri gitu. Iya, karena, eee, menurutku hal yang dinilai bagi penyeleksi beasiswa nggak hanya nilai akademik doang. Jadi aku juga pernah bincang-bincang sama beberapa awardee lainnya, termasuk beasiswa lainnya gitu, nggak YTB aja. Mereka punya nilai yang hanya sebatas syarat yang diminta oleh pemberi beasiswa gitu. Gue bisa lulus. Jadi intinya adalah penyeleksi beasiswa menilai berkas kita itu, aplikasi kita, itu bukan dari hanya nilai akademik saja. Nilai akademik hanya dipakai untuk kita sudah masuk nggak kriteria mereka. Selama nilai kita udah di atas kriteria mereka, jadi ya udah kita udah masuk, untuk tahap seleksi gitu. Tapi apakah benar nilai akademik doang yang akan diperiksa gitu? Enggak gitu, ya pasti enggak gitu. Maksudnya banyak tes lain yang akan kita upload gitu. Jadi, ya percuma kalau nilai tinggi, tapi kita nggak bisa maksimalkan, berkas kita yang lain, kita nggak bisa maksimalkan aplikasi kita yang lain, itu sama aja enggak gitu. Dan kebanyakan malah orang-orang yang berprestasi malah, apa ya, terlena akan itu. Mereka merasa punya banyak prestasi, akhirnya mereka malah nggak lulus gitu. Mereka punya banyak prestasi, punya nilai tinggi, mereka cum laude, dan mendapatkan IPK yang tinggi, mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi di saat studi sebelumnya. Mereka kadang lengah sama situasi, sebenarnya yang diinginkan oleh penyeleksi beasiswa apa gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas, satu persatu gitu. Nah, selanjutnya adalah prestasi tadi, yang kita bahas prestasi. Sebenarnya prestasi itu apa sih? Eee, Seperti yang udah dibahas Kak Alim sebelumnya,
prestasi itu nggak bisa ditujukan sama satu aspek gitu. Pada dasarnya untuk secara umum prestasi itu terbagi jadi 2, prestasi akademik atau prestasi non akademik. Jadi prestasi akademik apa sih? Jadi oke, prestasi akademik mungkin kita bisa mendapatkan nilai nilai yang tinggi, prestasi, mendapatkan, penghargaan di hasil akademik, capaian hasil akademik yang kita lakukan selama studi sebelum ini. Oke, itu bisa disebut, itu prestasi yang salah satu faktor yang akan dinilai. Cuma apakah itu saja yang akan dinilai oleh para penyeleksi beasiswa? Tentunya enggak. Jadi di sini kita juga punya prestasi non akademik. Apa sih prestasi non akademik? Jadi prestasi non akademik bisa kita dapatkan di misalnya kita semasa sekolah, semasa kuliah, kita bergabung dengan komunitas-komunitas, kita bergabung bergabung dengan organisasi atau kita punya kegiatan-kegiatan di luar akademik, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori prestasi non akademik. Atau mungkin kita salah satunya mungkin pernah melakukan lomba, itu nggak harus menang dulu gitu, karena pencapaian yang dimaksud bukan masalah menang atau kalah gitu. Kalau hitungan prestasi, eee, sebenarnya pada dasarnya hal kecil pun bisa kita lihat, kita bisa kita jadikan sebagai suatu prestasi. Misal, eee, kita, lebih menyukai bidang-bidang ekonomi misal, kita udah karena pada saat pandemi sekarang ini pasti banyak yang melakukan jual beli online. Kita udah bisa melakukan jual beli online, itu udah suatu prestasi, itu merupakan suatu prestasi gitu. Jadi, pada dasarnya prestasi itu bukan suatu hal yang, seperti kata Kak Alim sebelumnya, bukan suatu hal yang dituliskan dalam suatu kertas atau sertifikat menang lomba atau apa gitu, bukan itu. Jadi prestasi yang dilirik sama penyeleksi beasiswa adalah prestasi kita yang mempunyai potensi untuk berkontribusi. Jadi, mungkin, teman-teman pernah dengar gitu, eee, penyeleksi tim penyeleksi beasiswa nggak butuh prestasi, tapi lebih butuh kontribusi kita gitu. Jadi kalau kita punya prestasi, kita punya segudang piala, kita punya segudang sertifikat, kita punya nilai-nilai yang tinggi, kalau kita punya potensi untuk berkontribusi, kita juga bakal kalah sama orang-orang yang punya nilai yang standar, tapi mereka memilihkan kalau mereka adalah orang-orang yang bakal mempunyai potensi besar untuk menjadi berkontribusi gitu. Karena pada tadi bisa kita lihat, eee, pada awal slide di sini ini adalah, kita bisa lihat di sini apa yang benar-benar diinginkan oleh penyeleksi beasiswa. Sebenarnya setiap beasiswa punya karakter yang beda-beda. Sebenarnya visi misi mereka itu seperti apa. Nah, makanya kita harus jeli juga gitu. Di sini dijelaskan, ini eee, tujuan utama beasiswa Turki Berselari adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada siswa yang sukses di seluruh dunia agar mereka menerima pendidikan beasiswa dengan standar internasional. Ini juga bertujuan untuk mengembangkan kerjasama timbal balik antara Turki dan negara lain. Di sini kita bisa lihat gitu. Jadi orang-orang seperti ini yang bakal dicari. Itu bukan orang yang berprestasi. Memang ada beasiswa untuk orang-orang yang berprestasi. Tapi untuk Turki Berselari mereka nggak menegaskan kalau memang orang yang berprestasi. Jadi orang-orang di sini udah ditegaskan mereka bertujuan untuk ini juga bertujuan untuk mengembangkan kerjasama timbal balik antara Turki dan negara lain. Jadi kalian harus menjadi orang yang bisa mempunyai potensi untuk berkontribusi, untuk berkontribusi besar, untuk mengembangkan kerjasama timbal balik antara Turki dan negara lain, khususnya Indonesia kita sekarang. Jadi di sini juga ditegaskan untuk berkontribusi pada pembangunan regional dan global di banyak bidang. Nah, di sini juga udah sangat jelas sekali mereka paparkan kalau mereka benar-benar mencari orang-orang yang berkontribusi. Tapi jadi tadi udah kita lihat masalah prestasi, masalah nilai akademik. Di sana hal-hal ini hanya menjadi salah satu faktor untuk formalitas mereka melihat kita itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya selagi berkas kita udah memenuhi apa yang mereka minta, ya udah itu udah cukup. Jangan mikir lagi, lah berkas kita nggak terlalu bagus gitu. Apalagi saat kalian bertanya sama teman-teman yang lain, pendaftar yang lain, "Kamu nilai kamu berapa?" Dengan cara itu kamu sebenarnya udah
eee, membuat diri kamu untuk lebih tidak percaya diri lagi. Lebih baik kalian maksimalkan dan mungkin kalian, bagi teman-teman yang mau mendaftar S1 mungkin untuk terkait hal potensi, mungkin kalian masih harus meraba-raba, "Ah, potensiku apa sih?" Gitu. Jadi mungkin kalian bisa mulai dengan ya melihat apa sih kekurangan dan kelebihan kalian. Apa sih, hal-hal yang paling kalian senangi? Apa sih bidang-bidang yang sering, kalian lakukan, yang bisa kalian lakukan? Salah satu contoh misal kayak seperti tadi, kalian, tertarik di bidang ekonomi atau seperti yang saya tertarik di bidang seni. Nah, itu merupakan suatu potensi. Suatu potensi itu adalah suatu kemampuan yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa cari relevansi, terkait potensi tadi. Sebenarnya di awal tadi kita udah bisa melihat sebenarnya orang-orang seperti apa yang diinginkan beasiswa ini. Sebenarnya mereka lebih menginginkan orang-orang yang mau berkontribusi, orang-orang yang berpotensi untuk menjadi pemimpin di masa depan, orang-orang yang berpotensi untuk memberikan kontribusi yang besar antara negara Turki dan negara, asal para pendaftar gitu. Jadi di sini mereka nggak bahas, semata-mata tentang prestasi gitu. Jadi nanti mungkin bakal bahas, gimana sih, cara memperlihatkan potensi kita dalam, aplikasi kita saat mendaftar gitu. Apa aja sih yang sebaiknya kita lakukan, gimana sih cara memberikan pandangan sama penyeleksi kalau kita orang yang seperti ini gitu. Tapi untuk sebelum itu tentu teman-teman harus mengenali potensi diri dulu. Jadi, untuk potensi tadi, teman-teman bisa mulai dari mengenal diri sendiri gitu. Dan itu akan berkaitan dengan jurusan yang akan kalian pilih nanti gitu. Soalnya kalau kalian, menjelaskan tentang potensi-potensi kalian di bidang ini, ternyata jurusan yang kalian pilih adalah jurusan yang lain gitu. Di sini bakal menimbulkan kebingungan dari penyeleksi beasiswa, sebenarnya kamu ini orang yang seperti apa gitu. Jadi sebenarnya untuk mencari potensi kalian bisa bergabung dengan beberapa komunitas, kalian harus, memperluas wawasan. Mungkin kalian bisa, bertanya sama teman-teman, "Sebenarnya kelebihanku yang dilihat dari orang lain seperti apa sih? Apa sih aku cocoknya ke arah mana?" Gitu. Jadi area of interest kalian harus jelas gitu. Jadi, eee, kal ini benar-benar berkaitan sama nanti kalian akan ketemu saat pemilihan jurusan. Kalau kalian nggak mengenal diri kalian sendiri, itu bakal kebingungan saat memilih jurusan nanti. "Waduh aku cocoknya ke mana sih?" Gitu. Sampai ada yang bertanya, yang apa ya, bertanya sama awadi, "Kak, aku cocoknya jurusan apa?" Gitu. Nah itu sebenarnya kalian udah memperlihatkan kalau kalian orang-orang yang nggak mau berusaha memberikan effort yang lebih gitu. Nah itu tadi. Jadi, untuk, memberikan effort yang lebih, apa sih, yang harus kita lakukan gitu? Pertama pasti mulai dari melakukan, research atau, membaca tentang hal-hal yang mungkin, menarik bagi kalian. Nah, nanti kalian bakal menemukan, "Oh, ternyata saya cocoknya di sini," gitu. Ternyata, oh, sebelum ini pernah melakukan ini, sebelum ini saya pernah melakukan, hal ini gitu. Nah, itu bisa kalian jadikan sebuah potensi dan itu yang akan kalian masukkan ke dalam aplikasi kalian nanti gitu. Nah, selanjutnya banyak lagi yang teman-teman yang sangat percaya diri pada pengalaman organisasi dan pengalaman kerja. Nah, di sini, eee, aku pada saat S1, adalah termasuk orang-orang kelompok orang yang kuliah pulang. Mungkin, nggak terlalu banyak mengikuti aktivitas akademik, nggak terlalu banyak mengikuti kegiatan organisasi. Mungkin aku lebih banyak mengikuti projek-projek seni daripada kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Jadi, salah satu faktor aku tamat 7 tahun, ya itu juga sih pertama. Yang kedua, eee, pertama aku dulu mikir, ya udah organisasi aku mungkin lebih fokus pada praktisi, kegiatan akademisi. Sebenarnya itu pola pikir yang salah gitu. Nah itu, jadi sebenarnya tapi di sini pada saat pendaftaran, aku benar-benar nggak
masukan, aku pernah mendaftar, organisasi apa, aku nggak pernah masukkan hal itu gitu. Jadi yang aku maksudkan adalah pengalaman-pengalaman kerja. Nah, di sini pengalaman kerja harus di tempat instansi yang resmi atau enggak gitu? Enggak perlu. Jadi teman-teman mungkin pernah, kerja, eee, yang sesuai dengan bidang yang kalian inginkan gitu. Misalnya kalian bisa melakukan bisnis bisnis atau terlibat dengan kegiatan UMKM atau mungkin, contoh dasarnya kalian membantu ibu kalian dalam berjalan, itu mungkin salah satu contoh kecil ya dalam bidang, bisnis atau dalam bidang seni. Mungkin kalian pernah ikut terlibat kegiatan, suatu pertunjukan pelestarian budaya atau sebuah pertunjukan musik. Nah, itu merupakan suatu pengalaman kerja yang bisa kalian praktekkan di aplikasi kalian nanti gitu. Jadi emang semata-mata nggak harus yang ada sertifikat gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman yang lain organisasi, mereka, punya sertifikat, nah kita nggak punya sertifikat, nggak perlu sertifikat sebenarnya, malahan ada yang lulus. Jadi aku pernah cerita sama salah satu awardee LPDP yang lulus di Inggris, di London. Jadi dia, bilang seperti ini, "Saya daftar beasiswa dari SMP sampai S3 nggak pernah lampirkan sertifikat," gitu. Nah itu bakal relevansinya sama sertifikat hasilnya nanti, termasuk pengalaman kerja. Nanti kalau ada, kebanyakan mikir, "Lah aku nggak punya surat pengalaman kerja, aku nggak punya pengalaman organisasi, serta nggak punya sertifikat-sertifikat untuk membuktikan, pengalaman aku sebelum ini." Nah, di aplikasi EB, kita nggak harus melampirkan sertifikat sebenarnya gitu. Kita bisa melampirkan beberapa kegiatan-kegiatan seperti di bagian form sosial activity, kita bisa lampirkan beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan gitu. Mungkin untuk volunteer atau kegiatan-kegiatan apa yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan bidang yang akan kalian pilih. Nah, ini sebenarnya nggak semata-mata butuh sertifikat. Dan ada lagi yang mikir soal sertifikat, eee, "Aku nggak pernah punya sertifikat lomba, Kak," gitu. "Aku nggak pernah punya sertifikat, jadi peserta, pertukaran-pertukaran pelajar, aku nggak pernah, punya sertifikat internasional, nasional, aku." Itu paling banyak ditanyakan gitu. Kalau menurutku itu bukan suatu hal yang paling jadi kembali lagi tadi, tanpa sertifikat kamu bisa lulus suatu beasiswa. Nah itu. Jadi, caranya gimana gitu, caranya gimana biar kita bisa maksimalkan, kita nggak punya sertifikat atau kita punya sertifikat, kita hanya punya sertifikat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, seminar, webinar, itu juga bisa kalian input, apapun sertifikatnya. Tapi, hal yang paling perlu kalian perhatikan, eee, usahakanlah, maksimalkan berkas yang kalian upload. Salah satunya kalian punya misal kalian punya sertifikat, kalian nggak punya sertifikat bangga, sertifikat prestasi yang lain, tapi kalian punya sertifikat kegiatan-kegiatan atau sebuah, webinar, sebuah kegiatan yang, berhubungan dengan volunteer, seperti go green kalian lakukan misalnya atau sebuah kegiatan pelestarian budaya seperti di bidang seni yang biasa saya lakukan, itu juga bisa masuk hal yang bisa kalian maksimalkan di aplikasi gitu. Nah, di sini, eee, untuk sertifikat tadi, kalian bisa maksimalkan di social activity. Eee, Social activity ini adalah hal-hal yang pernah kalian lakukan. Jadi bukan, hanya kegiatan-kegiatan yang akan menerbitkan suatu sertifikat-sertifikat untuk, penegasan bahwa kalian pernah melakukan kegiatan ini. Yang diindependensi itu adalah, eee, kalian itu orang yang pernah melakukan kontribusi terhadap orang lain nggak sih? Gitu. Nah, jadi, kontribusi seperti apa misalnya kayak kalian melakukan suatu kegiatan volunteer atau kalian, eee, ikut kegiatan-kegiatan volunteer yang membantu orang lain, atau kalian ikut dalam peningkatan suatu ekonomi di daerah kalian masing-masing, atau bisa jadi dengan bergabung dengan UMKM, atau kalian bisa,
membantu orang tua itu sebenarnya bisa dijadikan suatu potensi gitu. Ini mungkin saya lebih memperkecil contoh ke arah ekonomi mungkin atau ke arah seni budaya. Dan di sini teman-teman bisa kembalikan bidang-bidang teman-teman masing-masing. Sebenarnya coba dipikir-pikir lagi kita potensinya ke arah mana gitu dan apa saja sih kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan pada bidang tersebut. Nah, itu yang kalian maksimalkan, yang kalian perlihatkan di aplikasi kalian. Gitu. Jadi nggak semata-mata soal sertifikat. Soalnya mungkin asal kalian tahu, aku hanya memasukkan 5 sertifikat di aplikasi aku saat aku mendaftar dulu. Jadi saking apa ya, anehnya aku cuma masukkan sertifikat dulu aku juga pernah masukkan sertifikat terkait webinar tentang Turki Burslari. Itu juga aku masukkan seperti kayak ini. Ini bakal ada sertifikat. Ini juga bisa salah satu menjadi penunjang bahwa kalian benar-benar orang yang antusias untuk mendaftar beasiswa Turki Burslari. Jadi banyak sebenarnya gitu. Kalau untuk sertifikat kalian nggak usah terlalu tertuju pada sertifikat. Jadi untuk sertifikat seperti webinar, seminar online, dan apalagi kalau kalian ingin lebih memaksimalkan lagi, kalian mungkin terkait hal tadi, masalah potensi. Anggap saja kalian udah mengenal, ternyata punya potensi di bidang ini, dan saya akan mengembangkan potensi ini ke depannya. Salah satunya, saya akan mengambil jurusan A, misalnya kayak jurusan seni. Saya punya potensi seni, saya akan kembangkan potensi saya di bidang ini. Dan dibuktikan dengan nanti kalian akan melanjutkan studi dengan jurusan-jurusan seni. Gitu. Nah, kalian mungkin bisa ikut sebuah seminar-seminar online yang memaparkan tentang terkait bidang-bidang seni. Itu juga bisa sangat menunjang sekali. Jadi nggak semata-mata harus kalian ikut lomba seni atau kalian ikut lomba ini, olimpiade ini. Nggak semata-mata harus itu. Gitu. Jadi di sertifikat nanti kita kan juga disuruh untuk membuat deskriptif tentang kegiatan yang kita lakukan. Kayak saran nih, kamu lampirkan sertifikat ini, kamu jabarkan apa sih yang kamu lakukan. Di situ kamu bisa membingkai gitu. Buatlah sebaik mungkin deskripsi yang sesuai dengan apa yang diinginkan sama penyeleksi beasiswa gitu. Salah satunya adalah kayak gini. Di sini pada kegiatan ini saya lebih fokuskan mencari informasi-informasi terkait beasiswa Turki Burslari. Jadi di sini kalian maksimalkan deskripsi kalian untuk menampilkan potensi kalian gitu, menampilkan antusias kalian. Tapi kalau terlalu percaya diri juga boleh ya. Jadi intinya untuk masalah kepercayaan diri tadi, kalian nggak usah memikirkan hal-hal yang di atas kalian gitu. Jadi selagi hal-hal yang tadi sudah tercukupi, kalian tinggal mendaftar dan usahakan berkas kalian itu maksimal gitu. Dan sesuaikan dengan potensi kalian masing-masing tadi gitu. Nah, di sini kita udah tegaskan lagi apa sih sebenarnya yang paling diinginkan gitu. Jadi tadi udah bahas sekilas, kita coba tekankan lagi. Di sini sebenarnya pemberi beasiswa itu nggak memberikan beasiswa kepada setiap orang secara cuma-cuma gitu. Mereka nggak mau bikin uang hanya untuk yang lain. Tentu mereka butuh orang-orang yang bisa mencapai keinginan mereka gitu. Orang seperti apa gitu. Dan apa sih keuntungan bagi mereka gitu. Nah, salah satunya adalah mahasiswa internasional akan berperan dalam peningkatan berbagai aspek. Peningkatan berbagai aspek apa sih gitu. Jadi dari awal kita sudah ada beberapa aspek seperti ekonomi, seperti arsitektur, bidang seni, dan lain-lain. Nah, kayak seperti ekonomi, dengan mereka mendatangkan banyak mahasiswa internasional ke negara mereka, itu juga membantu perputaran ekonomi negara mereka. Gitu. Nah, jadi kita juga harus tahu gitu. Dan apakah kita termasuk orang yang berpotensi untuk melakukan itu gitu. Jadi itulah yang akan kita bingkai di aplikasi-aplikasi kita gitu. Dan teman-teman gak usah takut. Di sesi-sesi selanjutnya akan dibahas secara detail. Apa sih, gimana sih untuk memaksimalkan aplikasi kalian saat mendaftar gitu. Nanti bakal
akan ada sesi-sesi lanjutan agar kalian lebih paham. Nah, jadi di sini yang kedua, kehadiran mahasiswa internasional akan meningkatkan tingkat dan kualitas universitas yang Anda tuju. Nah, di sini sudah tertera jelas kalau banyak mahasiswa internasional di suatu universitas itu juga mempengaruhi akreditasi mereka gitu. Jadi mereka juga bakal mendapat pengakuan dari instansi-instansi lain, negara lain bahwa universitas ini adalah universitas yang mempunyai kualitas yang luar biasa karena mereka mendatangkan orang-orang yang berkenan untuk memberikan kontribusi luar biasa ke nanti. Gitu. Nah, di sini yang ketiga meningkatkan kerjasama timbal balik antar negara Turki dan negara lain. Nah, ini sebenarnya hal seperti ini saat kita menyelesaikan studi ini saat kita itu sebenarnya kita nggak menguntungkan negara sendiri aja gitu. Kita juga bakal menguntungkan negara mereka karena terkait kerjasama timbal balik antara Turki dengan negara lain. Jadi kita juga sebagai orang yang akan mempromosikan negara mereka di negara kita masing-masing. Seperti saat ini gitu, kita melakukan webinar tentang beasiswa Turki Ruslari. Kita tanpa sadar kita udah memperkenalkan negara mereka ke negara lain gitu. Dengan buktikannya setiap tahun para pendaftar IPB Turki Ruslari itu semakin meningkat. Jadi kita juga harus paham, kenali keinginan pemberi beasiswa. Setelah kita mengenal keinginan pemberi beasiswa, nah potensi apa yang harus kita munculkan di aplikasi kita? Ya kita harus sesuaikan dengan apa yang mereka inginkan gitu. Mereka ingin A, kalau kita kasih B, itu akan menjadi suatu hal yang fatal gitu. Dan itulah yang banyak terjadi sama orang-orang yang berprestasi. Gitu. Jadi mereka hanya memaparkan prestasi mereka, hal-hal yang sebelumnya mereka raih, gitu. Tapi nggak sadar ternyata mereka menempatkan diri pada posisi yang tidak terlalu berkontribusi untuk negara para pemberi beasiswa. Gitu. Nah, jadi itu inti poin yang paling penting adalah kita bisa nggak jadi orang yang berkontribusi untuk mereka pada kedepannya nanti gitu. Jadi mereka hanya mencari orang-orang yang punya potensi, yang punya motivasi untuk melakukan perkembangan ke depannya nanti gitu. Jadi terkait berkas kalian yang hanya biasa saja menurut kalian, tapi aku yakin nggak ada yang biasa saja sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalian hanya perlu di saat berkas kalian biasa saja, mungkin kalian bisa tingkatkan yang lain gitu. Seperti di LOI, di letter of intent, atau di letter of recommendation atau kalian atau di kegiatan sosial kalian itu kalian bisa kalian tingkatkan dibanding kalian ya pertama berkas tadi, masalah nilai akademik, masalah prestasi. Prestasi adalah suatu capaian yang kita dapatkan, yang telah kita dapatkan. Ya pada dasarnya kalau kita udah mendapatkan nilai akademik yang biasa, ya tentu kita nggak bisa merubah lagi. Tetapi harus kita ubah. Ya tentu kita harus maksimalkan di bagian yang lain. Gitu. Selagi nilai akademik kita sebentar. Iya, Bang Rio, mungkin materinya bisa udah masih panjang enggak? Udah bisa dispadatkan, kita masuk ke materi kedua dulu, habis itu saya tanya jawab nanti bisa dilanjutkan. Oke siap. Bentar. Mungkin ada satu lagi yang Ya, ya satu slide lagi. siap. Oke. Jadi terkait tadi masalah potensi, masalah kita tidak punya kepercayaan diri tadi. Jadi sebenarnya banyak yang harus effort yang kita lakukan. Ya jangan sampai kita merasa punya berkas yang standar, tapi kita malas untuk melakukan effort yang lebih untuk memaksimalkan aplikasi kita gitu. Jadi apa aja sih yang harus dimaksimalkan? Yang pasti pertama perbaiki niat kalian dulu gitu. Kalian mendaftar beasiswa apakah untuk pergi ke luar negeri, bisa merasakan luar negeri, atau benar-benar melakukan suatu perkembangan diri atau pengembangan diri untuk melanjutkan studi di luar negeri untuk menambah pengetahuan. Nah, dengan kalian memiliki niat ini, kalian bisa menjadi orang yang serius atau orang yang benar-benar punya niat yang kuat atau punya motivasi yang kuat. Untuk rasa malas sebenarnya wajar sih. Mungkin teman-teman
eee, menemui kendala saat mendaftar atau, di saat yang tadi, hal-hal yang memicu ketidakpercayadirian. Jadi, apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi intinya perbaiki niat dulu, niat, sebenarnya kita serius nggak sih untuk mendaftar beasiswa gitu. Kita benar-benar, mampu nggak sih untuk memaksimalkan berkas kita di saat pendaftaran gitu. Lagi setelah niat kita udah benar gitu, kita tentu akan termotivasi, "Wah, aku harus kerja keras, aku harus lakukan ini." Dan buatlah target, buat target, eee, pada misalnya dalam berapa hari kita maksimalkan apa dulu nih, kita maksimalkan di bagian, letter of intent, kita maksimalkan di bagian letter of recommendation, kita cari lakukan riset tentang, apa sih potensi di Turki, yang bisa untuk meningkatkan potensi kita yang udah kita temui tadi gitu. Nah, itu kita harus cari relevansi antara potensi yang kita miliki dengan potensi yang dimiliki oleh Turki, itu harus ada relevansi. Jadi dengan niat yang lurus, kita pasti akan lakukan usaha-usaha yang lebih dalam mencapai hal itu gitu. Nah, setelah itu mungkin masalah perbaiki mindset. Jadi juga bahas, orang-orang yang punya mindset, tetap biasanya cenderung lebih pas. Mereka di saat menemui kendala, mereka akan, patah semangat, "Wah, aku sebenarnya nggak bisa maksimalkan lagi." Atau salah satu contohnya kalian nggak percaya diri, "Waduh, aku berkasnya cuma seperti ini," gitu. Sedangkan orang lain mendaftar orang-orang yang punya prestasi banyak, orang-orang yang punya sertifikat lomba yang banyak gitu. Itu sebaiknya kalian hilangkan dari sekarang gitu. Karena untuk ketika kalian tetap pada mindset seperti itu, kalian hanya menyia-nyiakan waktu untuk mendaftar beasiswa gitu. Jadi lebih baik, kalian hilangkan mindset-mindset yang negatif, bangunlah mindset-mindset positif. Jadi mungkin dengan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki kasus yang sama atau dengan awardi pada saat sekarang ini, mungkin kalian bisa kontak para awardi, diskusi, juga akan memperbaiki mindset kalian gitu. Nah, selanjutnya adalah usaha. Ini hal yang paling penting, salah satu hal yang paling penting. Kalian mau mencapai suatu beasiswa itu nggak bisa dicapai dengan usaha yang biasa-biasa saja gitu. Lawan kalian adalah orang-orang yang melakukan riset, yang orang-orang yang selalu berusaha, adalah orang-orang yang ketika mereka punya kekurangan, mereka nggak terpatok sama kekurangan mereka. Mereka mencari kelebihan di bagian yang lain gitu. Nah, mereka memaksimalkan kelebihan mereka itu. Nah, itu yang akan diaplikasikan pada aplikasi mereka saat pendaftaran gitu. Nah, jadi untuk mencapai usaha ini banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah riset, kita memperluas wawasan, kita maksimalkan. Misalnya kadang kita terkendali, "Kak, aku nggak tahu pada bagian ini," gitu. Nah, kamu jangan bertanya pada diri kamu dulu, seberapa besar usaha yang telah kamu lakukan gitu. Kebanyakan mereka, hanya ingin menerima sesuatu secara instan gitu. Dari situ kalian udah membuktikan kalau kalian adalah orang yang tidak terlalu mau berusaha, ingin menghasilkan hal yang baik gitu. Jadi itu sih, banyak hal yang harus kalian tingkatkan lagi terkait usaha gitu. Apalagi terkait riset, kalian bisa lakukan di Google sekarang udah banyak informasi. Apa sih bidang ini, saya kalian di bidang seni, apa sih terkait bidang seni, apa sih yang bisa saya tingkatkan, potensi apa yang bisa saya berikan ke mereka, yang bisa relevansi dengan apa yang mereka inginkan dari penyeleksi beasiswa gitu. Nah, di sini tanpa usaha yang effort yang lebih besar, itu akan membuat kalian menyia-nyiakan waktu saat mendaftar beasiswa. Nah, selanjutnya adalah doa. Ini hal yang paling membantu gitu, bisa dibuktikan juga. Jadi setelah hal-hal yang tadi kalian udah perbaiki mindset dan kalian melakukan usaha-usaha untuk memaksimalkan aplikasi kalian, jangan lupa berdoa gitu, minta restu orang tua gitu ya, perbaiki lagi gitu, banyak-banyak berdoa, dan orang-orang yang di situ juga membuat kita benar-benar yakin, kita benar-benar bisa menerima kekurangan. Kita adalah orang-orang yang
eee, mempunyai niat yang, tinggi untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, inginkan sama minta doa orang tua gitu. Jadi, sebenarnya hal-hal ini untuk pendaftaran ini, yang diminta adalah usaha usaha yang paling penting, ubahlah mindset, perbaiki lagi niat kalian, terus hindarilah, hal-hal yang malas, yang membuat kita malas, untuk, melakukan effort gitu. Kita hanya mau hal-hal yang instan, hindari hal-hal yang seperti itu. Saya akui, saya juga, eee, dulunya adalah orang yang malas gitu, saya akui. Tapi saat saya ingin mendaftar suatu beasiswa, saya nggak mau, memakai metode lama lagi gitu, yang mana misalnya saya butuh informasi ini, ya udah saya besok, cari besok saja, atau mungkin saya tunggu tunggu informasi dari, orang lain saja. Itu kalian nggak akan bisa memaksimalkan aplikasi kalian. Kalau kalian ingin maksimalkan, kan harus banyak melakukan, koreksi diri, introspeksi diri, apa sih, di sini bagian kurang apa sih gitu. Nah, di sana kalian, eee, bisa merelevansi antara, seperti social letter of intent, letter of recommendation, kalian bisa memaksimalkan itu. Walaupun pada dasarnya mungkin kalian cuma punya nilai akademik yang bisa nggak punya sertifikat yang banyak, atau cuma punya sertifikat hanya sertifikat yang webinar atau kegiatan sosial, itu nggak masalah. Tapi kalian maksimalkan di letter of intent atau letter of recommendation. Jadi mungkin, eee, untuk masalah kepercayaan diri, intinya kalian harus perbaiki niat, ya poin-poin ini tadi. Jadi perbaiki niat, perbaiki mindset, usaha dan doa. Selagi kalian udah melakukan hal ini, insya Allah, eee, hal-hal yang seperti tadi nggak akan kepikiran lagi gitu, dan lebih yakin, wah berkah saya udah maksimal gitu. Nah, mungkin, dari aku, nggak terlalu banyak karena, kita dibatasi sama durasi. Sebenarnya aku nanti mungkin di sesi lain, akan ada, pembedaan letter of intent atau gimana nanti Kak Alim, mungkin di sini aku lebih ke session berbagi pengalaman kepada teman-teman, di mana, teman-teman yang merasa berkasnya nggak maksimal, ya sebenarnya bukan berkasnya nggak maksimal, tapi lebih ke kalian udah maksimal belum untuk mempersiapkan berkas kalian. Mungkin, Kak Alim, Ya, terima kasih Bang Rio untuk ya mungkin pemaparan bisa dilanjutkan materinya. ke Jelas sekali, sangat bisa dimengerti tentunya sama teman-teman dan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang baru bakalan memulai untuk mendaftar ITB. Ini adalah saat terbaik nih buat teman-teman untuk daftar dan tidak menunda-nunda lagi. Pokoknya lakukan yang sekarang yang terbaik.